Pemirsa Intens Investigasi, Ashanti kembali dihadapkan oleh masalah hukum. Di saat urusan sengketa lahan warisan masih belum tuntas, kini muncul lagi kasus baru. Penyanyi sekaligus pengusaha dan istri dari musisi Anang Hermansyah itu dilaporkan ke pihak kepolisian oleh mantan karyawannya sendiri. Laporan tersebut bukan hanya satu, melainkan ada 3 laporan resmi yang diajukan oleh seorang wanita bernama Ayu Chairun Nurisa, mantan karyawan Ashanti yang telah bekerja selama 8 tahun di perusahaan milik keluarga Hermansyah, yakni PT Hijau Dipta Nusantara. Ayu Chairun Nurisa adalah mantan karyawan yang menjabat di bagian keuangan perusahaan milik Ashanti. Ayu Chairun Nurisa mengaku selama bertahun-tahun telah menjalankan operasional keuangan perusahaan, termasuk penggajian karyawan dan pembayaran berbagai keperluan operasional. Namun, hubungan kerja yang berlangsung selama 8 tahun itu kini berubah drastis. Ayu Chairun Nurisa justru menjadi pihak yang secara resmi melaporkan Ashanti ke polisi dengan membawa sejumlah tuduhan serius, mulai dugaan perampasan aset, dugaan akses ilegal, hingga dugaan penggelapan pajak oleh perusahaan. Lantas seperti apa respon mengejutkan Ashanti saat dilaporkan mantan karyawannya itu ke polisi? Benarkah Ashanti menyangkal semua yang dituduhkan mantan karyawannya itu? Benarkah menurut Ashanti laporan mantan karyawannya itu sama saja membuka peperangan terhadap dirinya? Benarkah Ashanti juga tak akan tinggal diam dan akan melapor balik mantan karyawannya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Bini. Kabar mengejutkan datang dari dunia selebritas tanah air. Ashanti artis sekaligus pengusaha tengah menghadapi masalah. Bukan soal keluarga dan bukan pula soal karier, melainkan laporan polisi yang dilayangkan oleh mantan karyawannya sendiri. Seorang perempuan bernama Ayu Chairun Nurisa yang diketahui telah bekerja selama 8 tahun di perusahaan milik Ashanti, kini muncul ke hadapan publik dengan membawa tuduhan serius, mulai dari dugaan penggelapan pajak, dugaan perampasan aset, hingga dugaan akses ilegal terhadap data pribadi. Ketiga laporan tersebut telah diajukan sejak 18 September 2025 dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan di Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Tangerang Selatan. Ayu Chairun Nurisa sebelumnya menjabat di bagian keuangan pada PT Hijau Dipta Nusantara, perusahaan yang diketahui milik pasangan Ashanti dan Anang Hermansyah. Ayu Chairun Nurisa ungkap dugaan penggelapan pajak oleh Ashanti karena ia yang selalu menitipkan uang operasional dan gaji karyawan ke rekening pribadinya. Selain itu, menurut Ayu Chairun Nurisa mengungkapkan perusahaan Ashanti memang kerap bermasalah dalam laporan pajaknya. Kita sudah buat terbitkan satunya di Polres juga ya, di Polres Eksal ini, oke. Ini di Polres Jakarta Selatan ada 2 terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan, yaitu perampasan dan illegal akses. Iya. Buat laporan itu 18 September jam 10.58. Yang satu di jam 10.42. Pelapor ini pelapor kita ya. Pelapor kita itu posisinya di finance. Kebetulan yang pegang finance-nya mereka. Aku kan pegang keuangan di situ ya. Cuman uang itu dari uang perusahaan larinya pernah dulu nih. Jadi untuk operasional, untuk gaji itu larinya masuk. Itu dari emang perintah mereka sih, seperti itu. Sudah berapa lama Mbak kerja sama Bunda atau Mas Anang? Aku dari 8 tahun Mbak. Berapa? Berapa tahun? 8 tahun.
Dulu nggak ke aku karena pegangnya resign, terus dioper alih ke aku. Dulu sebelum aku tuh memang secara rekening pribadi orang yang pegang, jadi sistemnya itu seperti itu. Dari kantor, terus di transfernya ke rekening yang pegang, misalkan si A siapa gitu. Untuk ini ya, untuk menghindari pajak. Tapi ditampung dulu ke rekening pribadi karyawan untuk menghindari pajak. Mantan karyawannya Ayu Chairun Nurisa ini juga melaporkan Ashanti terkait kasus dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Ayu Chairun Nurisa mengklaim Ashanti melakukan perampasan aset berupa iPhone 15 Pro, 1 laptop, KIA, KTP, dompet, kartu ATM, dan nomor rekening. Kuasa hukum Ayu Chairun Nurisa menyampaikan bahwa Ayu mengalami tindakan yang diduga intimidatif dari sejumlah karyawan Ashanti, dan salah satu insiden yang paling mengejutkan terjadi di kediaman Ayu Chairun Nurisa. Tak hanya itu, disebutkan pula bahwa dompet dan kartu ATM turut dirampas. Ini terjadi pada bulan Mei 2025 lalu. Bahkan tas korban pun diklaim ikut dibawa. Situasi ini tentu saja membuat keluarga Ayu Chairun Nurisa merasa tertekan dan trauma. Yang lebih mengejutkan lagi, aksi tersebut disebut dilakukan tidak hanya oleh satu orang, tetapi diduga melibatkan beberapa karyawan Ashanti lainnya. Karena itu Ashanti disebut dilaporkan dengan pasal 368 dan TIGFA 35 KUHP tentang perampasan dengan kekerasan, serta pasal 33 0 Junto 4 Enak Undang-Undang ITE 2016 terkait akses ilegal terhadap data elektronik. Perkaranya sendiri ini Ashanti dan kawan-kawan ini maupun wartawannya karyawannya maksudnya ya, itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Mobilnya diambil, tasnya diambil, KTP, semua laptop, sampai akun M-Bankingnya ya, M-Banking, password semuanya diminta paksa oleh Ashanti. Ashanti minta paksa melalui karyawannya, namanya bukan di sini tidak nggak salah sih di sini melalui tidak ya itu ya Mufidah ya. Beberapa hari berikutnya itu dari Ashanti mengutus si Aris ini untuk datang ke rumahnya, mengambil paksa kendaraan dari klien kami, sertifikat rumah, emas, dan lain-lain. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma ya, dan ketakutan ya, dan nggak bisa melakukan apa-apa. Diambil itu jam 2 sampai kurang lebih jam 2 dan 3 pagi lah, dini hari gitu. Terlepas memang mungkin klien kami melakukan kesalahan, apapun itu kan tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Ashanti, satu tindak pidana ya, dengan dia mengambil paksa, merampas gitu kan apa yang menjadi milik orang lain. Kalau untuk karyawannya itu Aris Maulana Akbar dan kawan-kawan. Artinya Aris ini melakukan tindakan tersebut, ini yang datang ke rumahnya klien kami, yang ngambil mobil, sertifikat rumah, emas gitu kan, surat-surat emasnya pun diambil. Tapi informasinya untuk sertifikat sudah dikembalikan, namun yang lain belum. Perampasan pasal perampasan dan illegal access. Karena kan 365. Bukan 368. 365 dan 30 Junto 46 Undang-Undang ITE 2016. Itu aku dari Senayan ya, dari Senayan dibawa ke kantor di Jogja. Lalu di situ ada dia interogasi lah ke aku. Awalnya tuh berdua, tapi lama-lama rame, banyak orang terus admin dipanggil tuh satu-satu situ. Kebetulan kan kita kantornya di atasnya Lumiere tuh, ada kantor buat live gitu kan, buat live TikTok. Nah, itu kejadiannya udah setengah 11 tahun sih, 11 tahun. Terus setelah aku diinterogasi, memang di situ aku mengakui ya ada
lahan lah ya, nanti Bang Steve bisa jelasin di situ. Kemudian dia mulai ambil handphone, pokoknya handphone aku ambil nih, handphone ayo aman dulu gitu. Di situ rame sih, ada Bunda Sandi, ada Pak Anangnya juga, terus ada tim YouTube, rame lah, ada mungkin lebih dari 10 orang ya di situ. Awalnya ambil handphone, terus minta password, terus m-banking gitu-gitu. Terus tas aku juga udah nggak dipulangin di situ. Jadi tas aku tuh posisinya ada di lumiere. Tasnya itu ada laptop, ada dompet, ATM gitu. Itu diminta secara paksa. Intimidasi ada dari Tony sih waktu itu bilangnya gini, untung ya lu cewek ya, kalau lu cowok udah habis gue gebukin di sini. Handphone sama laptop itu sih Tony kan 20 jutaan ya. Cuma setelah itu ada lagi, mereka datang ke rumah. Jadi ada Haris, ada Tony, ada Jolin, datang ke rumah jam 3 pagi, ngambil mobil, sertifikat rumah, terus sambil kelihatan. Tapi sertifikat rumah udah dibalikin, jadi tinggal mobil sama kelihatan yang masih ada di sana. Mengetahui semua tuduhan sang mantan karyawan itu, tentu saja buat Ashanti langsung memberikan responnya. Menurut Ashanti, laporan Ayu Chairun Nurisa sama saja membuka peperangan terhadap dirinya. Dalam story-nya, Ashanti menyebut bahwa membuka lubang dan aib sendiri. Udah biasa zaman gini, maling teriak maling. Selain itu, dalam unggahan story lainnya, Ashanti juga menuliskan bahwa awalnya aku cuma mau laporin satu pasal. Sekarang lihat begini, ada 3 pasal berlapis buat Anda, Mbak. Selain itu, dalam story lainnya, Ashanti juga kembali menuliskan seperti berikut ini. 1. Penipuan dia dari 3 cara dan lebih dari 2 atau 3 miliar yang masih proses perhitungan, harus detail kali Mbak mau bayar. Yang ditipu bukan hanya saya. Ini semua teman-temannya akan bersaksi, yang masih kerja maupun enggak, tandanya apa? Kemudian Ashanti ungkapkan bahwa dia dan suami secara sadar mau kasih aset-asetnya yang puluhan juta itu. Itu merampas ya Mas? Kalau setimpal sih boleh juga ya. Sayangnya saya nggak mau ambil karena beda jauh sama kerugian. Nanti aku foto ya mobil apa yang katanya dirampas sama perhiasan apa yang katanya dirampas. Tak cukup sampai di situ, Ashanti juga kembali menuliskan dalam story-nya bahwa sekarang kita akan laporin balik tambahan dia dan pengacaranya Karena buat kesaksian palsu dan pencemaran nama baik. Dan yang terbaru, Ashanti juga menuliskan, dulu beliau pakai pengacara juga cuma mundur, itu pengacara bagus tahu klien salah ya, mundur, harus ngerti kasusnya juga jangan asal ambil buat jatuhin orang jatuhnya zolim. Mengetahui hal tersebut, kuasa hukum Ashanti pun tak tinggal diam dan akan tempuh jalur hukum usai dituding lakukan perampasan aset oleh mantan karyawannya itu. Fitnah kepada Bu Ashanti mungkin perlu kami sampaikan dengan tegas pada kesempatan ini. Yang pertama perlu kami sampaikan adalah kronologis awal bagaimana kami sebagai pelapor melaporkan saudari Ayu dugaan tindak pidana penggelapan uang perusahaan yang dilakukan sekitar bulan Mei 2025 ke Polresta Tangerang. Pun perbuatannya ini sebenarnya sudah berawal dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Nah, beranjak dari situ kaitan dengan pemberitaan media yang sangat kejam kepada Bu Ashanti dan keluarga, pada kesempatan ini kita tegaskan bahwa Bu Ashanti dan keluarga tidak pernah merampas aset dari Bu Ayu. Sebelumnya ada kasus lainnya yang juga menjerat Ashanti, di mana ia juga akan perjuangkan tanah warisan orang tuanya yang diduga diserobot oleh pihak developer dan memiliki sertifikat ganda. Lantas seperti apa perjuangan Ashanti dan sudah sejauh apa kasus ini berproses? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Di tengah kesibukannya sebagai publik figur dan pebisnis, Ashanti kini harus menghadapi dua persoalan hukum yang cukup pelik. Tak cukup menghadapi masalah hukum dengan mantan karyawannya saja, tapi Ashanti juga harus berhadapan hukum atas kasus tanah warisan orang tuanya yang diduga diserobot oleh pihak developer dan memiliki sertifikat ganda. Ya, masalah yang tak kalah serius ini dikabarkan terletak di kawasan strategis dan memiliki nilai jual tinggi di daerah Lebak Bulus. Namun, belakangan ini muncul klaim dari pihak pengembang properti yang mengaku memiliki hak atas lahan tersebut berdasarkan sertifikat resmi. Dan yang menjadi sorotan adalah adanya dugaan sertifikat ganda atas lahan tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ada pihak-pihak yang bermain dalam penerbitan dokumen pertanahan secara ilegal atau tidak sah. Ashanti dan keluarganya pun yang merasa memiliki hak sah atas tanah itu mengaku sangat dirugikan atas kejadian ini. Jadi hari ini kita memang langsung datang ke tanahnya langsung karena niatnya sih harusnya pengen ketemu sama ya developernya atau apa gitu, karena mereka ternyata udah main bangun jalan, bangun juga apa, aku juga baru mau lihat karena aku belum lihat. Dan alhamdulillah tadi aku juga habis dari sini nanti akan ke mau videoin untuk dikasih ke yang lagi aku laporin, karena dia minta bener nggak bahwa mereka udah bikin jalan dan lain-lain gitu. Jadi ya kedatangan kita tuh sebenarnya kayak meminta ke hak kita sih gitu, karena kan aku ada berlima, terus ada kakakku yang udah meninggal juga, punya anak-anaknya gitu. Ashanti pun menunjukkan bukti-bukti bahwa dirinya adalah sebagai pemilik sah tanah warisan orang tuanya yang kini sedang diperjuangkannya. Bisa dilihat dengan ia mengetahui secara pasti tentang tanah yang sedang sengketa tersebut. Juga gitu, dan ini kan memang hak kita ya gitu. Kita sempat kehilangan juga waktu itu karena nggak ada yang ngurus. Itu tuh tanah satu lagi, aku masih muda lah waktu itu, terus udah hilang gitu kan. Jadi waktu itu mau gugat-gugat juga aku belum paham gitu. Jadi sekarang ya aku nggak mau lagi lah kehilangan. Jadi aku akan memperjuangkan haknya kita, karena itu kan namanya warisan. Kalau dia misalnya mau buat di sini, dia mau buat perumahan juga akan panas pasti itu namanya hak orang kan gitu. Dan sebenarnya kita itu sampai sana ada tanah aku lagi, sampai ke sana lagi, tapi itu yang nggak beda surat, jadi nggak masalah kayak gini ya. Nanti yang itu dibikin ya, ini ditutup sama dia. Mana yang dia tutup, mana nih? Aku jadi itu yang udah dibatasin kan? Iya. Hah? Emang itu tanah orang kalau yang dibatasin kita kira nih. Yang kita ya? Ini. Balongnya ditutup. Tutup. Munduran di sini Bang. Selain ingin bertemu pihak developer, Ashanti juga bertemu dengan Bapak Unyil yang telah menjaga tanah warisan orang tuanya selama 30 tahun lebih. Lantas seperti apa kesaksian Bapak Unyil? Benarkah ia yakin 100% kalau tanah tersebut memang milik orang tua Ashanti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tanah yang sudah lama ditinggalkan Ashanti kini kembali menjadi sorotan setelah berpuluh-puluh tahun terabaikan. Ya, Ashanti yang kini berjuang untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut datang bukan hanya sebagai seorang pewaris, tetapi juga sebagai seseorang yang bertekad untuk berjuang demi tanah warisan ayahnya. Dan ia pun mengenang sambil mengecek tanah itu dengan bertemu Bapak Unyil, pria yang dikenalnya sejak kecil ini telah menjaga tanah tersebut selama lebih dari 30 tahun. Bapak Unyil bukan hanya penjaga tanah, melainkan juga saksi hidup dari perjalanan keluarga Ashanti. Dijagain sih, dijagain.
Yang benar 1, yang salahnya 14. Menang mana tuh, Mbak? Yang benar dong. Yang bener dong. Iya, tapi kan 1. Tapi yang salah 14. Mari. Ada kayak apa? Masa saya kudu Dari dulu dari bapaknya Bunda Santi udah bener, nitipin kan, jagain kan. Dia lagi kecil dia yakin, bapaknya udah ngomong, Gitu ya? bahkan ini di Serobot udah dibuka. Semua dari Pak Kiasnya, dari Pak Prasnya dia udah dibuka kan, cuman baru datang Pak Ari sekarang. Jadi saya nunggu keputusannya ini. Selaku jaga di sini karena saya di dunia dan di akhiratnya nyampe. Udah diamanatin kan sama Bapak? Udah. Unyil ini dulu yang jaga tanah dari zaman papaku masih hidup, masih Cahyo. Jadi tahu. Sering banget dulu kalau kita kesini masih kecil gitu. Itu. Jadi saya bicara Asanti lagi kelas 6, saya Kalia mah udah dewasa. Ya saya kalau Lebak Bulus yang ngasih makan, yang ngasih minum, ini berdua. Asanti kuliah di mana, Kalia di mana, rumahnya nggak tahu saya. Karena kalau Lebak Bulus udah nggak ada orang. Dijaga dari 91, jadi udah tahu suruk beluknya kan ada yang lebih tahu. Ini orang lagi dikasih. Saya ini kambing conge di sini. Nggak dihargain ku apapun, ku tamu, tang ting, tapi nanti di akhirat insya Allah ditanya. Makanya orang Indonesia jangan suka ngaku orang Islam. Lihat dulu buktinya, kalau belum nyata tanah sendiri jangan diakuin. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.